Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya. Setelah merasakan aura dingin tulang ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Garis retakan spasial perlahan menyebar, dan aura mengerikan yang dingin dari tulang es juga meresap ke tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan melangkah keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kesembilan, diharapkan kamu benar-benar mengaktifkan bidak giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah mengganggu. Kamu harus memperhatikan lawan dengan baik kali ini. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan dingin yang sangat dingin. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya. Mata sosok putih itu berhenti di tubuh Yao Lao tidak jauh di depan. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu? Hall of Soul sangat siap. Itu masih belum terjamin meskipun mengirim Tianzun ke-9. Itu benar-benar telah mengirimkanmu. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Pantas saja. Dengan kekuatanmu saja, kamu memang bukan tandingannya. Tampaknya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju Tianzun ke-8 berkedut sedikit. Dia melirik para ahli dari Hall of Soul yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Aku sendiri mungkin tidak cukup tetapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Tianzun ke-9 sedikit menyeramkan saat dia berkata. Kamu seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Tianzun ke-8 mengerutkan alisnya dan berkata. Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan kita akan kesulitan menghitung ke atas, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, lagi pula, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak berusaha hari ini, kemungkinan Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, tangan Tianzun ke-8, yang membelai janggutnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk perlahan dan berkata, kalau begitu, ayo serang. Saya juga benar-benar ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan yang saat itu. Tenang, dengan kami menggabungkan kekuatan kami akan dapat melawan bahkan bintang Douzun 9. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan dapat menggunakannya dengan sangat akrab. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegas. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba, dan fluktuasi yang luas dan kuat menyebar dari tangannya. Setelah penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat melihat tetesan hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, jika tetesan-tetesan hujan aneh ini ditembak dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan dengan mudah bisa menembus pertahanan Douqi dari seorang ahli Dou Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Seberapa mengerikan kekuatan destruktif itu, haruskah tetesan hujan tak berujung yang padat di langit berkumpul bersama? Dikatakan bahwa itu kemajuan setiap bintang di kelas Douzun akan menyebabkan kekuatan seseorang melambung tinggi. Kata-kata ini memang benar. Xiao Yan bergumam pelan. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Douzun.
Setelah melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius, dia hanya bisa mencapai kekuatan bintang 4 Douzun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan bintang 4 Douzun, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dengan kekuatan hantu tua Saixing. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan kelas Tian Dou Skill, telapak tangan penciptaan surga yang agung, yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, itu cukup sulit untuk bertarung di seluruh level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid pavilion bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang bisa mengatakan bahwa itu 2 ahli top di dalam Hall of Soul sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang bumi pada saat ini. Kumpulkan. Ekspresi Tianzun ke-9 sangat serius pada saat ini. Tangisan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah teriakan tajam oleh Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang udara yang membelah suara, Suoos. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan sangat besar. Warnanya benar-benar biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan didera dan diratakan dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di sampingnya juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Es putih pekat dengan cepat menyebar terpisah saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Selain itu, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan Dou Skill yang 2 ahli Hall of Soul Elite bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan seperti itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Mereka kemungkinan juga akan dimakamkan dengan tempat ini. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam pavilion bintang jatuh sangat serius saat dia melihat para ahli itu dengan cepat mundur. Dari tampilan energi yang terkandung dalam bola es ini, kemungkinan sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri yang terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan kita berdua hari ini. Wajah Tianzun ke-8 menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya di hadapan teriakan keras oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit fluktuasi emosional di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mencoba bertindak berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kilat seperti kecepatan. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Dua Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka.
Bola es besar itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu bergegas eksplosif menuju Yao Lao dengan kilat seperti kecepatan di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama bola es bergegas maju, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retakan spasial hitam gelap setinggi 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Segera, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan belum bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan, kepala pavilion, bisakah dia memblokirnya? Semua murid pavilion bintang jatuh sangat tegang saat ini. Dalam menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan pavilion bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan kita berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan menjadi semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki 1000 kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyum dingin sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa itu Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti. Namun, senyum keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Tangisan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba diam ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam pada saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Uzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es yang sangat besar. Airnya yang tenang seperti suaranya perlahan bergema di langit. Aku saat ini memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Ini karena... Setelah berbicara sampai titik ini, ekspresi kucing yang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Aku saat ini tidak lagi berada di puncak kelas Do Uzun. Sebaliknya, itu adalah Ban Sheng. Ban Sheng. Dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur marah yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, tampak seolah-olah Do Uqi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam ketika mereka melihat pria tua di kejauhan, yang telah menghentikan bola es besar dengan satu tangan. Ban Sheng. Mungkin orang lain menganggap level ini sangat asing. Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup akrab dengannya. Ini karena tingkat ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Do Uzun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Do Uzun akhirnya berhenti di tepi kelas Ban Sheng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke kelas yang disebut Ban Sheng ini. Hanya dengan melangkah ke kelas Ban Sheng, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Do Usheng. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa itu Ban Sheng adalah batu fondasi yang paling penting sebelum seseorang melangkah ke kelas Do Usheng. Jika seseorang tidak dapat memasuki tingkat Ban Sheng, orang bisa melupakan tentang pernah menjadi elit sejati Do Usheng. Sementara Dou di secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah, kata Sheng yang sederhana mewakili puncak seluruh dunia ini. Seorang elit Do Uzun dapat dianggap sebagai ahli top benua ini. Namun, puncak akhirnya tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut tingkat Ban Sheng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka Yao Lao bisa masuk ke kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh baru,
sudah sangat sulit baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Douzun dan maju ke Bansheng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Bansheng. Semua mata di alam bintang berkumpul ke sosok tua di langit. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Bansheng. Orang tua ini sebenarnya telah maju ke tahap itu. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat sosok itu. Itu lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Bansheng. Meskipun ada kata Ban, itu masih terkait dengan kata Sheng yang mewakili puncak. Ini adalah lompatan transformasi. Pavilion bintang jatuh akan makmur. Banyak ahli itu, yang awalnya melarikan diri, juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan luas merasa mulut mereka menjadi kering. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Bansheng. Berita yang tampaknya eksplosif ini kemungkinan akan menyapu seluruh Central Plain seperti badai. Reputasi dan kekuatan Pavilion bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melambung dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Hall of Soul mungkin menakutkan tetapi Pavilion bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka menginginkannya. Seorang ahli di kelas Bansheng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus memperlakukan dengan serius. Yang paling penting, elit Bansheng ini juga merupakan alkemis top di benua itu. Reputasi dan pengaruhnya kemungkinan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang mengerti bahwa itu Pavilion bintang jatuh akan makmur. Xiao Yan memiliki wajah gembira saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Douzun dan kemajuan ke tingkat Bansheng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang dia pilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao dengan waktu ini semuanya berkualitas tinggi dan bahwa itu dia bahkan menambahkan lengan Dousheng di akhir, dia tidak berharap bahwa itu pada akhirnya bisa memungkinkan Yao Lao untuk melakukan terobosan. Awalnya, berdasarkan harapannya, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi masalah yang sangat menggembirakan. Adapun menerobos kelas Douzun, hal semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menerobos kelas Douzun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun ada lebih sedikit elit Douzuns di benua ini, jumlah mereka jauh dari titik langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Dousheng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia baru saja melihat kerangka Dousheng dengan jejak jiwa yang tersisa sekali. Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan hanya bisa dianggap sebagai elit Bansheng. Meskipun Bansheng memiliki kata, Ban, setidaknya itu adalah Sheng. Yao Lao ditangguhkan di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik Duo Tianzun ke-9 jauh. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Retak. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang mengandung energi menakutkan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah ada tangan besar yang tak tertandingi dengan keras mencubitnya. Menghancurkan. Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar Yao Lao dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es meledak, badai energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Namun, badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu. Itu diam-diam dihancurkan. Menelan. Tak terhitung banyaknya orang dengan kasar menelan seteguk air liur saat mereka melihat serpihan es yang perlahan tersebar turun dari langit. Serangan menakutkan itu, yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Bansheng? Banyak ahli bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Douzun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati. Mengerang. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam dipancarkan dari tenggorokan mereka.
Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Kedelapan, Tianzun menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi dengan teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tidak terduga bahwa itu dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi. Selain itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Ban Sheng. Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Kecemburuan di matanya pada dasarnya akan dinaikkan ke tingkat hiruk-pikuk. Namun, dia bukan orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan melonjak ke wajahnya. Setelah menemukan level Yao Lao saat ini, dia mengerti bahwa itu misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Douzun, Tianzun ke-9 mungkin merasa sulit untuk berurusan dengan tetapi tidak akan merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa berharap bahwa itu Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya tetapi bahkan telah menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Douzun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke tahap Ban Sheng. Ini adalah kelas yang benar-benar berbeda dari Douzun. Meskipun itu hanya Ban, setengah, Sheng, tetapi bahkan kekuatan gabungan dari dua ahli di puncak kelas Douzun akan mengalami kesulitan mengalahkannya. Ada kesenjangan besar antara keduanya yang akan sulit dicoba untuk ditebus. Kedelapan, kurang pergi. Ke-9 Tianzun menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak ke Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 segera menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia saat ini sudah maju ke Ban Sheng. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam ketika dia melihat ini. Dia mencaci dengan marah. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang sembrono. Dia juga mengerti bahwa itu tidak ada lagi kesempatan untuk membalikan keadaan untuk misi ini hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat terkoyak menjadi garis retak spasial. Tubuh mereka berkedip dan mereka bergegas ke garis celah ini. Karena kamu telah datang, kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis saat melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan keras mengepalkannya sambil membidik garis retakan spasial di kejauhan. Ledakan! Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu segera runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis celah spasial. Dua suara teredam rendah dan dalam samar-samar dipancarkan. Dua panah darah merah cerah ditembakkan dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia bergegas menuju Yao Lao dengan kilat cepat seperti kecepatan. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai 1000 kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul saya tidak akan begitu saja mengambil ini berbaring. Sementara panah darah tersebar, garis retakan spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung dalam raungan menunjukkan bahwa itu telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah menyakitinya dengan sangat buruk. Yao Lao tersenyum sedikit dengan sikap tidak berkomitmen menghadapi raungan ini. Setelah maju ke tahap Ban Sheng, ia dapat dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Saat ini dia bukan lagi Yao Zunze sejak saat itu. Mungkin saat ini dia bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Sein Tiao, Yao Chen.